Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Kita kembali dalam renungan Betani Kebumen. Hari ini kita akan berbicara tentang satu-satunya kesempatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menemukan, mengalami, dan memiliki hubungan yang eksklusif dengan Allah secara permanen membutuhkan perjuangan yang berat. Perjuangannya terletak ketika kita harus melepaskan segala ikatan dan percintaan dengan dunia dan menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang paling berharga dan tercinta. Bagaimana kita bisa untuk memiliki kesempatan yang satu-satunya ini? Yang pertama, sebagaimana kita harus meninggalkan ayah dan ibu dan bersatu dengan pasangan hidup kita, demikian pula kita harus menanggalkan segala keterikatan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-1, firman Tuhan mengatakan dalam Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, juga dikatakan dalam Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-21 dan 22. Demikian firman Tuhan mengatakan, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudaraku, perjuangan ini sangat berat sebab keterikatan dengan mamon adalah ikatan yang nyaris tidak dapat dipatahkan. Namun, yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Allah. Inilah yang dimaksudkan Tuhan Yesus dengan mendahulukan kerajaan surga. Hidup ini merupakan petualangan yang hebat kalau diisi dengan pencarian hubungan yang eksklusif dengan Allah tersebut, yang sama dengan usaha untuk menempatkan diri sebagai mempelai wanita yang setia. Suatu kali nanti, ketika pesta perkawinan anak domba berlangsung, semua orang yang setia sampai akhir menjadi mempelainya akan memperoleh kebahagiaan yang luar biasa. Yang kedua, kita menghadapi kuasa kegelapan yang terus berusaha untuk menarik kita masuk ke dalam persekutuan dengan kuasa gelap itu. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini banyak orang yang telah disesatkan oleh kuasa kegelapan sampai tingkat tidak dapat ditolong lagi. Banyak orang Kristen tidak setia yang menukar hak kesulungannya dengan semangkok kacang merah, seperti yang tertulis dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Percabulan dalam ayat ini bukanlah percabulan secara fisik atau seksual, melainkan percabulan rohani. Ini hal yang sangat penting. Itulah sebabnya hukum pertama dan
dalam Dekalog adalah agar tidak ada Allah lain di hadapannya. Tidak ada Allah lain bukan hanya dimengerti sebagai adanya Allah lain selain yang dikenal dalam agama Kristen, melainkan juga ketika hubungan eksklusif dengan Allah digantikan dengan kesenangan dunia. Itu juga merupakan pelanggaran yang berat. Keberhasilan hidup manusia yang sebenarnya atau yang sejati adalah ketika seseorang menjadi kekasih Allah. Konsep ini sebenarnya juga dimiliki oleh agama lain selain agama Kristen. Dengan segala cara mereka berusaha untuk menjadi kekasih Allah. Di antaranya adalah filsafat menjadi satu dengan Allah atau manunggaling kawula Gusti. Mereka menyadari bahwa menjadi kekasih Allah adalah sesuatu yang sangat mulia. Pelayanan harus menunjukkan hal ini, bukan mengarahkan jemaat kepada kenyamanan hidup untuk memiliki dunia dengan segala kesenangannya. Ukuran keberhasilan harus diubah bukan pada sukses studi, karir, rumah tangga, dan lain sebagainya, melainkan persekutuan dengan kekasih atau sebagai kekasih Allah. Ada seorang anak yang berkata, "Saya tidak memiliki cita-cita lain kecuali pergi ke Israel sebelum saya meninggal." Orang lain berkata, "Cita-cita saya sebelum meninggal adalah saya mau ini, saya mau itu." Saudaraku, itu tidak salah, pergi ke Israel atau mengingini ini dan itu. Namun menjadi salah dan masalah mengerikan bagi seseorang kalau seseorang belum menjadi kekasih Allah sebelum meninggal. Sebab kesempatan itu hanya ada pada waktu seseorang masih hidup di bumi ini. Dalam hal ini Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seorang peroleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Dalam Markus 8 ayat 36. Allah menghendaki agar hati kita diserahkan kepadanya secara penuh. Orang yang menyerahkan hatinya kepada Allah berarti mengingini Allah lebih dari mengingini segala sesuatu. Allah menjadi tujuan kehidupan ini. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk Allah dan kerajaannya. Oleh sebab itu, hal ini harus dicamkan baik-baik bahwa satu-satunya agenda hidup ini adalah mengenal Allah dan Tuhan Yesus Kristus serta memiliki persekutuan dengan Dia secara benar. Segala sesuatu yang ada di bumi ini bukanlah kewajiban atau keharusan untuk diraih dan dimiliki. Kalau seseorang bersikap seperti wajarnya anak-anak dunia yang hidupnya hanya untuk memburu kesenangan dunia, berbagai fasilitas dan hiburannya, orang Kristen tersebut hidup di luar pola hidup yang diajarkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya Paulus mengatakan supaya kita tidak sama dengan dunia ini dalam Roma 12 ayat yang kedua. Dengan berkeadaan tidak sama dengan dunia ini, seseorang barulah layak menjadi kekasih Allah. Sejatinya disingkatnya umur hidup ini, satu-satunya tujuan hidup yang harus dimiliki dan ditunaikan oleh orang percaya sebagai umat pilihan adalah menemukan sebuah relasi yang harmonis dengan Bapa sebagai anak dan Bapa, dan dengan Yesus sebagai kekasih, sebagai mempelai wanita dengan Tuhan Yesus sebagai mempelai pria. Dengan demikian, hidup di bumi selama 70 sampai 90 tahun ini harus dijadikan satu-satunya sarana untuk mencapai hal tersebut. Segala sesuatu menjadi tidak wajib kecuali menemukan Allah dan Tuhan Yesus Kristus yang mendapat kesempatan dan karunia untuk menjadi kekasih Allah, yaitu anak-anak kesayangan dan kesukaan Allah. Hanyalah orang-orang pilihan. Bapak Ibu Saudara, kiranya kebenaran hari ini memberkati dan menyadari kesempatan hidup bagi kita. Di balik itu ada kemuliaan Bapa yang disediakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.